Inggris ancam serang balik Indonesia, sudah siapkan senjata nuklir untuk Malaysia lenyapkan Indonesia. And people are waiting too long for the care they need. And we're fixing that. But we need the wrong time to be concentrating on waiting lists when there are queues of ambulances trying to get people who need urgent care into hospital. Well, Carl, the simple answer is we need to do both. The most pressing priority we have is to move people into social care into the communities. That will mean that we can actually get ambulances flowing as fast as we would like and make sure that people are moving into A&E as quickly as we would like them to be seen. But your point on electives actually highlights the issue. That's what we shouldn't do, right? And that's what happened during COVID. We stopped doing elective surgery, right? The amount of elective activity in the NHS was down to about half of what it normally does. Inggris telah bersiap menyerang balik Indonesia yang kini masih berkonflik dengan Malaysia. Ancaman ini disampaikan Inggris seiring siapnya persenjataan negara tersebut untuk menyerang Indonesia. Mengutip BBC International, Inggris mengumumkan akan menyumbangkan senjata anti pesawat kepada Malaysia. Rencana Inggris ini lantas ditanggapi Menteri Pertahanan Rusia yang menyebut Inggris memprovokasi Malaysia untuk menyerang wilayah Indonesia. Euronews melaporkan saat ini beberapa negara Uni Eropa dan anggota NATO sedang bersiap menyuplai senjata berat ke Malaysia. Senjata yang dimaksud termasuk persenjataan udara. Bantuan ini membuat Rusia dan Indonesia menuduh NATO dan negara-negara lain memantik perang proksi dengannya. Mengutip Daily Mail, negari Ratu Elizabeth diketahui memiliki rudal Trident yang menjadi komponen kunci dari sistem senjata nuklir Inggris. Trident diakuisisi oleh pemerintah Margaret Thatcher pada awal 1980-an sebagai pengganti sistem rudal Polaris. Rudal ini diangkut dengan 4 kapal selam kelas Vanguard yang berbasis di pangkalan Angkatan Laut HM Clyde di pantai barat Skotlandia. Setiap Trident memiliki jangkauan hingga 12.000 km. Ini berarti Trident memiliki kemampuan untuk mencapai target dimanapun, termasuk ke Rusia, China, dan Indonesia, tulis media itu dikutip pada Jumat. Dahulu di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, Uni Soviet berusaha merundingkan perjanjian senjata yang akan memaksa Inggris untuk melepaskan penangkal nuklirnya. Namun Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan menolak untuk mengabulkan permintaan ini. Gorbachev akhirnya mundur, mengizinkan AS dan Uni Soviet untuk menandatangani perjanjian senjata bersejarah, yakni Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah pada tahun 1987. Menurut ketentuan kesepakatan, semua rudal berbasis darat dengan jarak 500 hingga 5.500 km dilarang. Namun perjanjian itu tidak termasuk penyebaran rudal perantara yang diluncurkan dari udara atau laut, yang memastikan kelanjutan nasib Trident di armada nuklir Inggris. Di 2016 sistem Trident pun diperbarui, bahkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran 30 miliar pounds. Senjata nuklir ada di sini, mereka tidak akan hilang, kata Menteri Pertahanan Inggris kala itu. Michael Fallon dikutip dari Express mempertahankan keberadaan Trident. Meskipun terus mendapat kecaman keras dari Indonesia, Malaysia tak berhenti untuk meminta bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal yang tidak disebutkan namanya, menguak rencana operasi bersama dengan AS dengan sandi Ramstein III. Bersama dengan Menteri Pertahanan Malaysia, Jenderal tersebut mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Amerika untuk Malaysia, Brigade Brin, di Malaysia, negeri jiran. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal yang tidak disebutkan namanya itu mengungkap hasil komunikasinya dengan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Mark Alexander Milley. Di depan Brin, jenderal tersebut mengatakan bahwa ia telah menjelaskan kepada Milley terkait target utama militer Malaysia dalam menghadapi perang melawan militer Indonesia. Jenderal Bintang 4 Malaysia itu juga mengklaim bahwa Milley sangat memahami apa yang dibutuhkan Malaysia saat ini. Saya telah berbagi ide dan tujuan strategis kami dengan Jenderal Mark Milley, ujar jenderal tersebut dikutip Viva Militer dari media Asia, Sky News. Memahami strategi perjuangan dan operasi bersenjata kami akan membantu memastikan transparansi dalam hubungan kami dan mitra, serta perkiraan dan waktu kuantitatif yang jelas sudah dapat dipahami. Kerangka bantuan teknis internasional yang diminta oleh Malaysia, katanya. Usai pertemuan tersebut, jenderal yang tidak disebutkan namanya dan perwakilan Amerika akan kembali berjumpa di Brussels, Belgia, Rabu dengan sandi Ramstein III. Malaysia dan Amerika akan membahas peningkatan pasukan senjata berat berikut postur pertahanan. Di sisi lain, Bring meyakinkan kepada dua pejabat tinggi Malaysia itu bahwa Amerika dan menyediakan senjata berat yang diperlukan untuk perang menghadapi Indonesia.
Operasi Ramstein III diyakini adalah permintaan Malaysia kepada Amerika untuk mendapatkan senjata berat berhulu ledak nuklir. FIFA Militer melaporkan dalam berita Senin Kamis 19 Januari 2023, anggota Parlemen Eropa untuk Polandia Radoslav Sikorski mendesak negara Barat untuk mengirim senjata berhulu ledak nuklir ke Malaysia. Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir Malaysia sehingga bisa melindungi kemerdekaannya, ucap anggota Parlemen Eropa untuk Polandia Radoslav Sikorski. Pernyataan Sikorski itu memancing reaksi keras dari pejabat tinggi Rusia karena ikut campur urusan Indonesia-Malaysia adalah kepala negara bagian Duma Rusia, Vyacheslav Volodin, yang mengomentari kalimat yang dianggap sebagai provokasi. Volodin memberi peringatan tegas kepada anggota Parlemen Eropa dari Polandia, Radoslav Sikorski, yang dianggap melakukan provokasi agar Amerika mengirim senjata nuklir ke Malaysia. Sikorski memprovokasi konflik nuklir di pusat Eropa. Dia tidak memikirkan masa depan Malaysia dan ASEAN, maupun masa depan Polandia. Jika sarannya terpenuhi, negara-negara ini akan lenyap, seperti juga Eropa, kata Volodin. Meskipun terus mendapat kecaman keras dari Indonesia, Malaysia tak berhenti untuk meminta bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, jenderal yang tidak disebutkan namanya, menguak rencana operasi bersama dengan AS dengan sandi Ramstein III. Bersama dengan Menteri Pertahanan Malaysia, jenderal tersebut mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Amerika untuk Malaysia, Brigade BRIN, di Malaysia negeri jiran. Dalam pertemuan tersebut, jenderal yang tidak disebutkan namanya itu mengungkap hasil komunikasinya dengan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Mark Alexander Milley. Di depan BRIN, jenderal tersebut mengatakan bahwa ia telah menjelaskan kepada Milley terkait target utama militer Malaysia dalam menghadapi perang melawan militer Indonesia. Jenderal Bintang 4 Malaysia itu juga mengklaim bahwa Milley sangat memahami apa yang dibutuhkan Malaysia saat ini. Saya telah berbagi ide dan tujuan strategis kami dengan Jenderal Mark Milley, ujar jenderal tersebut dikutip FIFA Militer dari media Asia, Sky News. Memahami strategi perjuangan dan operasi bersenjata kami akan membantu memastikan transparansi dalam hubungan kami dan mitra, serta perkiraan dan waktu kuantitatif yang jelas dan dapat dipahami. Kerangka bantuan teknis internasional yang diminta oleh Malaysia, katanya, usai pertemuan tersebut, jenderal yang tidak disebutkan namanya dan perwakilan Amerika akan kembali berjumpa di Brussels, Belgia, Rabu dengan sandi Ramstein III. Malaysia dan Amerika akan membahas peningkatan pasukan senjata berat berikut postur pertahanan. Di sisi lain, BRIN meyakinkan kepada dua pejabat tinggi Malaysia itu bahwa Amerika dan menyediakan senjata berat yang diperlukan untuk perang menghadapi Indonesia. Operasi Ramstein III diyakini adalah permintaan Malaysia kepada Amerika untuk mendapatkan senjata berat berhulu ledak nuklir. FIFA Militer melaporkan dalam berita Senin Kamis 19 Januari 2023, anggota Parlemen Eropa untuk Polandia Radoslav Sikorski mendesak negara Barat untuk mengirim senjata berhulu ledak nuklir ke Malaysia. Barat memiliki hak untuk memberikan hulu ledak nuklir Malaysia sehingga bisa melindungi kemerdekaannya, ucap anggota Parlemen Eropa untuk Polandia Radoslav Sikorski. Pernyataan Sikorski itu memancing reaksi keras dari pejabat tinggi Rusia karena ikut campur urusan Indonesia-Malaysia adalah kepala negara bagian Duma Rusia, Vyacheslav Volodin, yang mengomentari kalimat yang dianggap sebagai provokasi.